Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia. Tema kita minggu ini adalah tentang kesabaran Tuhan. Kesabaran Allah itu panjang sekali, ya, panjang sekali kesabaran Tuhan. Jadi Dia melihat anak-anaknya atau umat manusia yang berdosa dan Dia tidak langsung selesaikan manusia itu, tapi diberi kesempatan untuk bertobat. Dan seringkali, berulang kali, ya Tuhan berbicara kepada manusia yang berdosa itu melalui nabi-nabi supaya manusia itu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, secara khusus melalui perjalanan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah, Allah begitu sabar kepada mereka, tetapi ya mereka harus mengalami hukuman atau disiplin daripada Tuhan. Kita melihat firman Tuhan dari Bilangan pasal 14 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama. Bilangan 14 ayat 18. 1, 2, 3. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah saudara, ketika kita membaca ayat ini sepertinya ada kontradiksi, seperti bertentangan. Di satu sisi berbicara tentang panjang sabar Allah, kasihnya melimpah, ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi di sisi lain kita lihat sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah. Nah sebenarnya kan begini, kalau saya bersalah, ya karena Allah panjang sabar, Dia tidak langsung hukum saya. Jadi panjang kesabarannya. Jadi saya berjalan, ya kira-kira begini, masa lalu saya kalau saya ingat, ya betapa jauhnya saya dari Tuhan. Jauh sekali, tidak pernah beribadah, kelakuannya jahat, ya tidak takut akan Allah. Tetapi Tuhan melihat saya yang sedang berjalan di dalam kegelapan itu, Dia tidak langsung menghukum saya, ya, tetapi Dia mengampuni saya, Dia limpahkan kasih-Nya kepada saya. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah. Loh, ada orang bersalah tetapi akan dihukum juga. Nah, lantas kesabaran Tuhan itu di mana? Nah, sebenarnya ini tidak bertentangan, tetapi ketidaksabaran Tuhan kepada siapa Tuhan nyatakan. Ini yang akan kita renungkan bersama, bahwa Tuhan itu panjang sabar. Ya, kasih setianya melimpah, ya bahkan melimpah-limpah di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya panjang sabar Allah? Ya, ini harus kita mengerti, kita harus paham. Kalau kita salah mengerti tentang kesabaran Allah, kita nanti bisa bertindak ya sesuka hati kita. Ya, kita meremehkan Allah. Ya, kita tidak takut akan Dia. Oh toh Allah sabar kok, nggak apa-apa, saya lakukan hal yang salah nggak apa-apa, toh nanti ya diampuni Tuhan kok. Tetapi kita nggak mau bertobat, nanti dulu, apakah terus kita diberi kesempatan? Nah, apa arti panjang sabar Allah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita panjang sabar tidak berarti meniadakan hukuman. Nah, ingat tadi ayatnya, tetapi dikatakan tadi, ya, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah. Ya, panjang sabar Allah kita. Ya, tetapi tidak berarti meniadakan hukuman. Nah, Allah kita panjang sabar tidak berarti Ia membiarkan manusia itu berdosa. Artinya ya nggak apa-apa, kamu mau dosa ya dosa saja, tetap aku kasihi. Tidak. Ya, Allah panjang sabar tidak berarti tidak ada batas akhirnya. Nah, di sini yang penting dalam perjalanan hidup kita, jangan sampai kita pikir hari ini kita lakukan kesalahan, oh kita katakan Tuhan kan panjang sabar, asik saja.
Ada dulu istilah berkata apa? Waktu muda poya-poya, ya tua kaya raya, mati masuk surga. Nanti dulu, apa sempat jadi tua apa enggak? Kita enggak ngerti. Jangan sampai kita berpikir kita masih muda, kita lakukan segala sesuatunya, ya keakuan kita enggak takut akan Tuhan. Toh Tuhan panjang sabar, nanti kalau saya udah tua saya baru bertobat. Iya kalau sampai tua. Kalau enggak sampai tua, selesai tanpa bertobat, wah itu mengerikan. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, ya belum tentu sampai tua. Halo? Iya dong ya. Ya beberapa hari kemarin saya lihat Facebook ada keluarga dari jemaat masih muda orangnya. Ya saudaranya dipanggil Tuhan karena sakit, masih muda sekali. Jadi kita nggak ngerti kapan kita dipanggil Tuhan. Jadi panjang sabar Tuhan itu kita nggak ngerti sampai di mana. Ada akhirnya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, panjang sabar Allah itu adalah ya untuk kesempatan manusia bertobat. Ya mengapa Allah tidak langsung hukum saudara waktu saudara berdosa? Ya dulu kan saudara nggak baik-baik toh, betul ya? Dulu saudara jauh dari Tuhan sama seperti saya. Waktu kita saudara jauh dari Tuhan, kenapa nggak langsung Tuhan selesaikan? Ya, karena ada maksud Tuhan. Dia sabar melihat kita waktu dulu yang berdosa itu, dia sabar supaya kita akhirnya bertobat. Jadi dulu kita ya tidak baik-baik saja. Setuju ya? Coba lihat kiri kanan dan katakan, ya dulu kan nggak baik-baik saja, jauh dari Tuhan kan? Atau masih sekarang? Kalau masih sekarang ya nggak apa-apa, tapi yakinlah Tuhan masih sabar. Ya, mata Tuhan melihat, dia tahu semuanya. Dia lihat ada anak-anaknya, bahkan hamba-hamba Allah pun yang masih bersembunyi di dalam dosa, masih sabar Allah itu menantikan anak-anaknya ini bertobat sungguh-sungguh. Saudara, itulah panjang sabar Allah. Nah latar belakang dalam bilangan ini kita melihat belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel. Latar belakangnya adalah bangsa Israel menangisi perjalanan mereka. Mereka keluar dari Mesir, berada di padang gurun, kemudian sedikit lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Peristiwanya ya dalam bilangan 14 itu mereka menangis di hadapan Tuhan ya. Ayat pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mereka menangis, mereka teriak, mereka mengalami masa yang begitu sulit. Ada rasa kecewa, ada rasa putus asa, dan mereka tidak percaya lagi kepada Musa dan Harun yang memimpin mereka. Nah pertanyaannya, mengapa mereka menangis? Karena ada laporan dari 10 orang pengintai. Musa mengutus 12 pengintai. Ya tetapi 10 pengintai melaporkan laporan yang negatif tentang tanah perjanjian itu. Jadi mereka sudah dekat banget. Sedikit lagi mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah di penghujung jalan itu. Tapi ketika 10 orang melaporkan berita yang buruk, mereka sangat sedih. Di pasal 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi mereka melaporkan kepada umat ketika 10 orang yang melaporkan berita buruk. Ini membuat mereka kecewa, sedih. Karena dikatakan, ya musuh kita kuat, lawan kita itu hebat, orangnya besar-besar, kita nggak berdaya. Ya, seperti keadaan mungkin saudara dan saya dalam satu pergumulan yang berat dan kita tidak bisa melihat ada jalan keluar lagi. Kita sudah pasrah, aduh berat banget nih persoalan ini. Kecewa rasanya punya hidup seperti ini. Di ayat 32, ya
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Artinya makan orang. Jadi kalau kita nanti ke sana, kita disembelih, kita jadi santapan. Wah, ini menggetarkan, membuat mereka sedih, menangis. Itu sebabnya ayat 1 tadi kita baca, menangis mereka malam itu, berteriak mereka kepada Tuhan. Tapi teriakan adalah teriakan kekecewaan. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Rasa takut yang dialami oleh 10 orang sehingga mereka melihat diri mereka seperti belalang. Ya, kita nggak ada apa-apanya, kita seperti belalang, artinya nggak ada apa-apanya, diremehkan. Ya, ini bisa dihancurkan hidup kita. Kita seperti belalang. Laporan inilah yang membuat umat itu merasakan tekanan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa. Dan mereka percaya dengan laporan 10 orang itu. Hal ini mengingatkan kita, ada kalanya memang kita melihat diri kita nggak ada apa-apanya, karena kita lihat persoalan yang kita hadapi begitu besar, tapi kita tidak bisa lihat ada jalan keluar. Ya, akhirnya begini, mungkin saudara dan saya pernah mengalami, atau mungkin sedang mengalami, akhirnya kita nggak mampu melihat kuasa Tuhan. Aduh, hidup saya kok kayak gini sih, susah sekali, sedih sekali, nggak ada harapan. Ya, kalau saya melangkah pun akan mati. Bangsa itu menangis. Itu sebabnya ya mereka menangis, sedih, tetapi tidak hanya sekedar menangis, tapi mereka protes kepada Musa, kepada Harun, bahkan kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Di ayat berikut, Bilangan 14 ayat 2, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Bapak Ibu paham artinya? Mereka bilang lebih baik mati aja. Mereka tahu perjalanan dari Mesir. Ya, ada kuasa Allah yang mereka rasakan. Mereka sedang berjalan di padang gurun. Nah, di penghujung padang gurun mereka akan masuk. Ini sebenarnya ujian puncak dan harus dilalui sebenarnya. Tetapi di sini titik kelemahan mereka. 10 orang memberitakan kabar buruk itu, dan mereka berkata, lebih baik mati saja. Terlalu berat hidup ini. Gak ada semangat untuk hidup. Gak ada semangat untuk pegang janji Tuhan. Tuhan bilang ini tanah, itu tanah perjanjian, menjadi milik bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang dikasih oleh Allah. Tetapi bangsa itu, umat itu berkata, lebih baik mati saja atau kami ke Mesir saja. Padahal di Mesir mereka adalah sebagai budak. Rodi, bukankah di Mesir mereka berteriak kepada Allah bahwa mereka sedang menderita yang luar biasa, dan Tuhan mendengar teriakan mereka, kemudian Tuhan bawa mereka keluar. Tetapi sedikit lagi masuk ke tanah perjanjian, mereka gagal. Mereka berkata, lebih baik mati saja. Apa artinya? Ini namanya bunuh diri. Ya, kalau kita punya masalah, pergumulan yang berat, hati-hati jangan sampai kita berkata, ya mati saja. Ada orang yang merasa kalau mati sudah selesai masalahnya. Maka ada orang yang akhirnya bunuh diri karena berpikir, udah mati saja selesai. Ya, ini berat banget. Ya, saya mau melangkah gak ada jalan. Misalnya saudara punya pergumulan,
keluarga tidak mendukung, saudara sahabat juga menjauh. Ya kita berdoa tapi juga belum ada jawaban. Semakin tekanan luar biasa, semakin saudara berpikir masalah itu, semakin masalah itu menekan saudara. Kemudian saudara seakan-akan tak berdaya lagi dalam hidup. Kemudian bisa saudara berkata, kalau begini mati saja. Mati sudah. Sudah mati? Belum. Coba lihat kiri kanan, belum mati kan? Dan jangan pernah berkata mati saja. Amin. Ingatkan kiri kanan, senggol dikit, senggol dong. Jangan pernah berkata mati saja. Amin. Amin. Saya waktu kecil ya sering dipukul orang tua. Saudara paham kenapa sering dipukul? Jadi kalau ada cerita saya dulu dipukul, saya ngerti. Itu karena kamu bandel. Kalau baik-baik masa dipukul? Ya saya dulu bandel. Dipukul, waktu dipukul sakit saya bilang, matikan saja saya, Ma. Matikan saja saya, matikan saja. Biar selesai. Saya mau mati saja. Ya, pernah saya mau ambil gunting dekat saya. Biar saya tusuk saja, biar mati saya. Ya, saya bilang begitu. Dan ada juga keluarga saya lihat suami istri, kalau suaminya marah dipukul istrinya bilang, bunuh saja, bunuh saja, bunuh saja, biar mati saja saya. Di sini nggak ada yang, bapak ibu nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Ya, anak berkata kepada papanya, udah bunuh saja saya, mati saja. Atau secara diam-diam saudara punya pergumulan, atau karena diputus pacar, atau ditolak, mati saja sudah, nggak ada gairah hidup ini. Anak muda, jangan bilang mati saja, masih ada yang lain. Amin. Atau gagal kuliah, saya dulu pernah gagal kuliah, kemudian mati saja, mati saja, seperti nggak ada harapan. Jangan sekali-kali berkata mati saja. Waktu umat ini berkata lebih baik mati, Tuhan bilang oke, kalau begitu mati saja sudah. Nanti kita lihat, akhirnya Tuhan katakan sesuai apa yang kamu katakan, itu yang akan terjadi. Nah mereka berkata lebih baik mati saja. Kemudian mereka protes kepada Tuhan. Ya. Ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Siapa yang bilang mereka akan dibunuh Tuhan? Tuhan berjanji akan membawa mereka ke tanah perjanjian, bukan untuk dibunuh dengan pedang, bukan untuk menjadi tawanan anak-anak mereka, bukan. Mereka sendiri yang berkata, ya kenapa Tuhan bawa kami ke sini? Kira-kira begini, saudara percaya kepada Yesus, saudara yakin dengan Tuhan, saudara berjalan dalam perjalanan hidup saudara, ada masa yang Tuhan izinkan, masa kelam, masa sulit. Dan jangan saudara berkata di masa kelam itu, Tuhan, mengapa Engkau biarkan aku seperti ini? Mengapa saya harus ada di titik ini? Lebih baik saya seperti dulu saja, nggak usah menyembah Tuhan, tapi hidup saya baik-baik saja. Jadi sekelam apapun, jika Tuhan izinkan kita hadapi situasi itu, jangan kita berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke dalam suasana seperti ini? Pernyataan orang ini, umat ini adalah protes kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah bawa mereka dengan tanda-tanda mujizat itu. Tapi mereka berkata, pada saat ada berita yang tidak baik itu, Tuhan, mengapa kami akan mati seperti ini? Mereka protes juga kepada pemimpin mereka. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Dalam situasi itu tampil dua pribadi yang mencoba menguatkan mereka, menguatkan umat itu. Yosua dan Kaleb mencoba menenangkan hati orang Israel. Dua orang ini yang punya iman, dua orang ini yang punya keyakinan, dan berbeda laporan mereka. Mereka tetap percaya negeri itu akan menjadi milik kita. Mereka sampaikan untuk menguatkan umat itu. Ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu,
mengoyakkan pakaiannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, melihat umat itu yang bersungut-sungut, ngomel sama Tuhan, ya kecewa dan berkata lebih baik mati saja. Yang dua orang berbeda, mereka merendahkan diri di hadapan Allah dan mereka mulai menguatkan yang lain, walaupun yang lain tetap tidak mau dengar. Ayat 7, 1, 2, 3. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, perhatikan. Ketika 10 orang melaporkan kabar buruk, mereka terpuruk, mereka kecewa, mereka bersungut-sungut, mereka melawan Tuhan, mereka melawan pemimpin mereka, mereka lebih baik mati saja mereka katakan. Tetapi berbeda, dua orang ini melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Mereka berkata negeri itu baik. Jadi seperti mereka memberi kekuatan baru kepada umat. Jangan kecewa dong, jangan putus asa dong. Negeri itu baik. Ini hanya lembah kekelaman ini sedetik saja akan kita lewati, sesaat saja akan kita lewati. Bertahanlah, jangan kecewa. Negeri itu baik, luar biasa. Susu madu melimpah, artinya kita akan diberkati di sana. Kira-kira begini, dalam perjalanan kita ada janji Tuhan di sana, tetapi ketika kita berjalan, kita seperti berada dalam suasana terpuruk, sulit untuk masuk. Ya, seperti ada gelap yang luar biasa, seperti kita ada dalam terowongan dan itu sangat menakutkan. Jangan berhenti, jangan putar haluan, tetapi tetap teroboslah. Lihat bahwa setelah masa ini kita lewati, di negeri ini, di negeri perjanjian itu, ada berkat yang luar biasa. Ya, setelah kita melewati masa sulit ini, bertahan saja, maka berkat itu, janji itu kita akan dapat. Yosua dan Kaleb menguatkan mereka, ya, tetap bersandar kepada Tuhan. Mereka tekankan ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua, Kaleb berkata kepada umat, jangan takut. Kita punya Allah yang hebat. Kira-kira begini, saudara punya teman, punya sahabat yang mengalami beban pergumulan yang luar biasa, mungkin rasanya sudah tidak mampu lagi, ya, tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Kemudian saudara yang punya iman berkata, jangan menyerah, lihat Allah kita hebat, Allah kita menyertai kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Allah kita hebat. Ada hey-nya, hey, kayak gitu ya. Jangan lemah, jangan takut. Allah kita hebat. Amin. Amin. Saya nggak tahu persoalan pergumulan saudara, mungkin mulai ada di antara kita yang mulai hampir terpuruk. Allah kita hebat. Dia menyertai kita. Yosua mau berkata begini, musuh-musuh, persoalan-persoalan yang tadinya kita lihat berat, jangan lihat itu masalah yang berat. Jangan. Itu memang ada dan memang harus kita hadapi. Tapi jangan lihat itu lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut ketika menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Sekalipun Yosua dan Kaleb sudah menyampaikan sedemikian rupa, tetap saja memang dasar mereka enggak mau lagi dibangkitkan semangatnya. Mereka sangat-sangat kecewa dan ternyata nanti kita belajar mereka sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Respon umat Israel sangat negatif terhadap Yosua dan Kaleb. Perhatikan di ayat berikut.
Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Harusnya kan mendukung. Wah, benar juga Bapak Yosua dan Kaleb, apa yang kalian katakan bagus, kita ikut deh. Bukankah waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah menunjukkan kuasanya? Mestinya mereka berkata begitu, tetapi tidak. Mereka lebih mendengar 10 suara negatif daripada 2 suara yang positif. Jadi saudara, kelemahan kita ya, kalau kita hanya mau dengar yang negatif, tidak mendengar yang positif, kita yang mengalami kerugian. Jadi kita harus belajar, sekalipun hanya 2 suara positif, lebih baik kita dengar itu daripada 10 suara negatif. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, dengarkan yang positif. Amin. Jangan yang negatif. Kalau orang sudah cerita negatif, memang kadang-kadang terlalu suka kita. Kalau hal yang positif kadang-kadang udahlah. Ya, kadang-kadang terlalu asik. Nah, saya mau bertanya begini, kalau ada orang yang gosip, itu positif atau negatif? Negatif kan? Coba kalau ada orang gosip, ngerumpi gitu, pasti banyak orang yang suka. Ada apa? Ada apa? Coba ada yang beritakan firman, ada nggak? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kan nggak ada. Baru bilang Matius ini, alah Matius lagi, langsung pergi. Oh, ada WA, ya, ada renungan firman, renungan firman lewat. Tapi ada berita, tadi terjadi begini. Baru asik kalau berita-berita seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka menolak Yosua dan Kaleb. Akhirnya Tuhan menghukum. Nah, ini yang saya katakan, loh, kan Tuhan panjang sabar, penuh pengasih dan pengampun, kok akhirnya dihukum? Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan yang pertama melalui peristiwa ini, kesabaran Allah tidak berarti meniadakan hukuman. Ya, ini yang penting kita pegang. Oh, karena Allah sabar, dia tidak akan hukum kita. Tetap saja kita bersungut-sungut, tetap saja kita nggak percaya, nggak bisa. Kalau memang tetap tidak percaya, diingatkan, tidak mau bertobat, diselesaikan. Ya, lihat mereka, ya, umat pilihan ini di ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Artinya sudah sering kali, berulang kali mereka melakukan kesalahan, melakukan hal yang jahat. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Waktu mereka berkata lebih baik pulang ke Mesir, itu karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang kalian masuk ke tanah perjanjian, akan ada berkat yang berlimpah, tapi mereka bilang lebih baik ke Mesir. Artinya di umat ini tidak percaya kepada Tuhan. Lebih baik kita mati. Ini pernyataan tidak percaya kepada Tuhan. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan sudah lakukan perbuatan yang ajaib. Bukankah mereka bisa menyeberangi laut dengan kuasa Allah yang dahsyat? Tiang awan, tiang api, mujizat demi mujizat. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Ayat 12, aku akan memukul mereka. Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Musa, kau keluargamu akan hebat. Tapi Musa berkata, enggak, jangan hanya aku, tapi seluruh umat. Tetapi jelas generasi yang keluar dari Mesir itu Tuhan lenyapkan. Ya, Tuhan disiplin mereka, Tuhan hukum. Jadi Allah yang penuh kasih sayang itu, yang panjang sabar itu, menghukum. Siapa yang dihukum? Yaitu mereka yang tidak mau bertobat, mereka yang terus menista nama Tuhan, mereka yang tidak bersyukur bahwa Tuhan sudah lakukan mujizat demi mujizat. Tetap saja mereka tidak percaya kepada Tuhan.
Ayat 22 berkata begini, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir, ada tulah-tulah, kita tahu itu, dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Inilah persoalannya. Tuhan panjang sabar, iya, tapi karena umat ini tidak mau mendengar suara Tuhan, akhirnya Tuhan hukum. Ayat 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tidak akan melihatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah panjang sabar, tetapi tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada orang berkata begini, orang yang melakukan hal yang jahat diingatkan, jangan lakukan dong begitu, bertobat. Dia bilang, Allah apa urusanmu, saya tidak mau bertobat, nanti saja ya, nanti saja. Tetapi dia tidak tahu, ya, sesuatu malapetaka terjadi dalam hidupnya. Kapan lagi waktu bertobat? Bukan tidak diingatkan. Jadi kalau diingatkan, respon, maka Tuhan akan mengampuni, mengasihi, dan memberikan yang terbaik. Tetapi jika tidak meresponi, maka Tuhan akan hukum. Aku akan memukul mereka, dikatakan. Dan dia bahwa semua orang yang telah melihat kemuliaan, semua orang umat pilihan itu Tuhan selesaikan. Di ayat tadi Allah panjang sabar. Nah, kita harus waspada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus waspada. Jangan sampai kita tidak menanggapi peringatan-peringatan dari Tuhan. Artinya, jangan terus asik di dalam kehidupan kita yang berdosa, melainkan segeralah bertobat. Ada orang yang mungkin saudara lihat, orang ini kok lakukan jahat terus, kok nggak bertobat ya. Ya, tapi kita masih punya waktu. Nanti bagian yang kedua kita lihat. Ya, jangan menyerah dulu. Mungkin masih ada waktu bagi dia untuk bertobat. Tapi kita tidak tahu. Bisa saja kalau dia masih mempermainkan Tuhan, ya tetap saja asik dengan dosa-dosanya, udah akan selesai dia. Perhatikan, bukankah umat Israel itu adalah umat kesayangan Allah? Oh betul, sangat disayang oleh Allah itu. Ya, itu umat pilihan. Israel itu umat pilihan, berbeda dengan kita. Kita ini nggak masuk hitungan. Ya, tetapi kita dicangkokkan, dapat anugerah. Tetapi Israel adalah umat pilihan. Tetapi sekalipun umat itu adalah umat kesayangan, ya Tuhan tetap menghukum mereka. Ya, karena kekerasan hati mereka dan ketidakpercayaan mereka, maka Allah menghukum mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 26 berkata begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan, lebih baik kami mati saja, lebih baik kami ke Mesir saja. Nah, apa yang kamu katakan terjadi, dan Tuhan buat mereka putar. Mereka tadi berjalan di padang gurun itu, sedikit lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi kemudian karena mereka berkata, lebih baik kembali ke Mesir, lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun, akhirnya Tuhan balik mereka. Mereka akhirnya berputar selama 40 tahun lagi dalam pengembaraan. Mengembara 40 tahun, disitulah orang-orang yang tidak percaya itu mati. Seperti yang kamu katakan. Jadi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita gampang berkata, lebih baik mati saja. Itu bahaya loh. Ya, pokoknya kalau ada pernah kita berkata, lebih baik kita mati saja, oh langsung berdoa, batalkan itu dalam nama Yesus. Saya mau hidup. Amin. Jangan pernah berkata, lebih baik mati saja. Nanti iblis berkata, itu kata-katamu bagus loh, lebih baik kau mati. Nggak mikirkan uang kos, nggak pikirkan kontrakan rumah, nggak pikirkan uang
uang kuliah, nggak pikirkan, nggak ada pikiran, pokoknya aman, tenang gitu, mati saja. Oh jangan, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya umat itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jangan katakan Tuhan tidak panjang sabar. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. 20 tahun ke atas ini berbicara mereka yang keluar dari Mesir itu, dari perbudakan itu, dan merekalah generasi yang tidak percaya itu, ya, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Hanya dua orang ini dari generasi mereka yang bisa masuk, karena dua orang inilah yang percaya, dua orang inilah yang bertahan, dua orang inilah yang mendengar suara Tuhan, tetapi yang lain tidak. Mereka bersungut-sungut dan kemudian Tuhan hukum mereka. Ayat 35 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Saudara, diingatkan kembali dalam Ibrani, ya, Ibrani pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat ini dalam perjanjian baru Ibrani ini mengacu kepada peristiwa itu. Orang-orang yang di padang gurun yang mengeraskan hati itu, ya, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ya, yang mutar balik, disitulah mereka mati di padang gurun itu. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Mereka tidak taat. Ini masalahnya. Mereka tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi Tuhan panjang sabar. Tapi kenapa ada hukuman? Karena ketidakpercayaan mereka, karena ketidaktaatan mereka, karena mereka tidak mau dengar suara Tuhan, karena mereka tidak mau bertobat, karena mereka melawan Allah. Mereka mendapatkan hukuman. Tetapi bagaimana kalau mendengar suara Tuhan? Kebenaran firman Tuhan yang kedua, panjang sabar Allah memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat. Kenapa panjang sabar Allah ini? Ya, supaya manusia itu bertobat. Ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Siapa yang diampuni? Yang mau bertobat, yang merendahkan diri, yang percaya. Nah, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil, dan Ia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Tetapi kalau kita mengeraskan hati, kita tidak mau datang kepada Dia, tetap akan kena hukum. Ya, Tuhan memberikan pengampunan kepada umat yang mau bertobat. Musa berdoa mohon pengampunan daripada Tuhan untuk generasi berikut. Ya, generasi baru, supaya generasi baru itu datang hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan,
Nanti Yosua akan pimpin mereka. Ya, generasi baru mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Setiap orang yang mau bertobat, dia akan mengalami kasih karunia Tuhan. Dia luput dari hukuman. Seperti yang saya katakan tadi, ya, perjalanan hidup kita masa lampau mungkin jahat sekali, sangat jahat, amat jahat, ya, kompromi dengan dosa. Tetapi kemudian di titik tertentu kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita, dan kita responi. Ya, ketika kita sadar ada kesalahan kita, ada dosa kita berkata, Tuhan ampuni saya tadi sudah berdosa, saya sudah lakukan perbuatan yang tidak baik, ampunilah saya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya mau katakan seperti ini, saya ada sebagaimana adanya saat ini karena kesabaran Allah. Ya, kalau kira-kira tahun 92, ya, dan seterusnya beberapa tahun itu Allah tidak sabar kepada saya, ya, saya sudah tidak ada. Karena jauh dari Tuhan, melakukan perbuatan yang tidak benar, ya, lari dari panggilan, ya, mau bunuh diri, itu pernah saya alami. Tetapi karena Tuhan panjang sabar, saya lari ke sana seperti layangan, tapi tetap Tuhan pegang. Memang kemana-mana, tapi tetap Tuhan pegang. Kemudian akhirnya Tuhan tarik. Dan ketika saya mau ditarik oleh Tuhan, di situ saya mengalami kasih karunia Allah. Di situ saya mengalami kehidupan. Bahkan dulu pernah waktu masih sangat muda, ya, kena satu penyakit dan kepala saya pun sudah tidak bisa saya angkat. Ya, sudah tidak bisa saya angkat. Artinya sebentar lagi selesai. Tapi karena Tuhan panjang sabar, ada rancangan Tuhan dalam hidup saya yang harus saya genapi. Tuhan baik, Dia beri saya kehidupan, ada kehidupan bagi saya. Dan akhirnya saya menyerah dan saya katakan, siap, saya mau dibentuk oleh Tuhan, saya siap melayani Tuhan. Jadi kesabaran Allah itu, ya, mempunyai arti yang sangat penting dalam hidup saya, supaya saya bertobat. Pun demikian dengan saudara dan saya. Jadi kebaikan Tuhan mengingatkan kita supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Di ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk peroleh selamat. Dan saya alami itu. Terima kasih Tuhan, kesabaran-Mu lah Tuhan membuat aku ada seperti ini. Pun demikian dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak sabar, waktu saudara dan saya lakukan yang jahat, Tuhan langsung selesai. Untung tidak langsung selesai waktu itu. Tuhan kasih kesempatan. Maka mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Amin. Firman Tuhan katakan, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Seandainya kita bangkit berdiri.